Halo semuanya, selamat datang. Oke, kali ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang super penting dan fundamental buat setiap investor cerdas. Kita akan membedah laporan keuangan buat ngungkap cerita asli di balik sebuah perusahaan. Pernah nggak sih lihat laporan keuangan, terus pusing sendiri, lihat angkanya banyak banget, kelihatannya ribet kan? Tapi gimana kalau saya bilang, di balik setiap angka itu ada ceritanya, ada kisah tentang kinerja, kesehatan, dan juga strategi. Pertanyaannya, gimana cara bacanya? Nah, disinilah peran saya. Anggap aja saya ini mentor investasi Anda hari ini. Kita nggak akan bahas teori yang bikin ngantuk, tapi kita akan langsung praktek dengan studi kasus beneran, pembangunan Jaya Ancol, atau yang kode sahamnya PJAA. Yuk, kita mulai petualangan ini bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Aturan nomor 1, dan ini wajib hukumnya sebelum kita lihat angka apapun. Kita harus kenal dulu sama perusahaannya. PJA ini sebenarnya dapat duit dari mana sih? Nah, ini dia nih yang menarik banget. Kebanyakan orang kan mikirnya Ancol itu ya cuma Dufan, pantai gitu-gitu aja kan. Tapi lihat deh, bisnis mereka itu macam-macam. Ada pariwisata, ada properti, bahkan sampai ngelola jalan tol dan penjernihan air. Ini namanya perusahaan yang terdiversifikasi. Artinya apa? Risikonya nyebar. Nggak cuma ngandelin satu sumber pemasukan. Ini poin penting pertama. Catat ya. Oke, kita udah kenalan sama bisnisnya. Sekarang waktunya kita intip rapornya. Nah, rapor tahunan perusahaan itu namanya laporan laba rugi. Simpelnya, ini nunjukin seberapa jago mereka cari untung selama setahun. Fokus ke sini deh. Coba lihat baris penjualan dan pendapatan. Turun kan? Dari 2024 ke 2025. Anehnya, coba lompat ke baris paling bawah, jumlah laba. Loh, kok labanya malah naik? Dikit sih naiknya, tapi tetap aja naik. Gimana ceritanya penjualan turun tapi untungnya nambah? Nah, ini nih, sesi detektif-detektifan kita dimulai. Angka gede ini, 1,12 triliun rupiah, itu total duit yang masuk dari penjualan di tahun 2025. Istilah kerennya top line. Ini masih kotor ya, belum dipotong biaya apa-apa. Nah, kalau ini dia angka juaranya. Laba bersih atau bottom line. Setelah bayar gaji, bayar bahan baku, bayar pajak, bayar semuanya, inilah duit bersih yang benar-benar jadi milik perusahaan. Ini ukuran kinerja yang paling jujur. Jadi, teka-tekinya kejawab di sini. Walaupun penjualan turun, untung bersihnya malah naik. Ini cerita apa? Ini cerita tentang efisiensi. Artinya, manajemennya pintar banget neken biaya. Mereka bisa ngirit di tempat yang tepat. Ini tanda manajemen yang jago. Sip, rapor tahunannya udah kita bedah. Sekarang, anggap kita mau medical check up keuangannya. Nah, alatnya itu adalah neraca keuangan. Ini bukan lagi soal kinerja setahun, tapi lebih kayak foto ronsen kondisi keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Pertama, kita lihat dulu asetnya. Gampangnya gini. Aset itu semua harta karun yang dipunya perusahaan. Dari duit di bank, tanah, gedung, wahana-wahana di Dufan, semuanya deh yang punya nilai. Dan total harta karun mereka di akhir 2025 itu nilainya 3,63 triliun rupiah. Wow, dari sini kita bisa kebayang ya seberapa besar sih skala perusahaan ini. Tapi namanya juga bisnis ya. Ada harta, biasanya ada utang. Nah, sisi lainnya ini kita sebut liabilitas. Gampangnya, ini semua utang perusahaan ke pihak lain. Bisa ke bank, ke supplier, macam-macam. Total utangnya tercatat 1,77 triliun rupiah. Oke, sekarang kita punya dua angka penting nih. Hartanya berapa, utangnya berapa. Ayo kita adu. Nah, gambar ini nunjukin perbandingannya dengan jelas banget. Lihat deh. 51% itu dari ekuitas alias modal sendiri. Sisanya 49% dari liabilitas atau utang. Wah, hampir 50-50 ya. Tapi modal sendirinya sedikit lebih unggul. Terus artinya apa buat kita sebagai investor? Ini sinyal yang bagus banget. Artinya perusahaan ini nggak terlalu banyak ngutang buat jalanin bisnisnya. Fondasinya kuat, nggak goyang. Ini penting buat jangka panjang. Oke, kinerja udah. Medical check up udah, sekarang bagian paling krusial, reality check-nya. Kita lihat laporan arus kas. Ingat ya, laba di laporan itu bisa jadi cuma angka, tapi cash is king. Laporan ini ngelacak kemana aja duit beneran yang ngalir.
Jadi aliran kas itu dibagi jadi 3 keran utama. Pertama dari operasi, ini duit yang didapat dari bisnis utamanya sehari-hari. Kedua dari investasi, ini duit yang keluar buat beli aset atau masuk dari jual aset. Dan ketiga dari pendanaan, ini duit dari pinjaman atau dari kita, para investor. Nah, kalau kita lihat totalnya, ternyata kas mereka malah berkurang 14,2 miliar rupiah selama tahun 2025. Sekilas kayaknya jelek ya. Kok duitnya kurang? Eits, tunggu dulu. Investor cerdas itu nggak pernah lihat satu angka doang. Konteks itu segalanya. Dan ini dia konteksnya. Betul, kasnya turun. Tapi coba bandingin sama tahun sebelumnya, yang turunnya sampai 118,9 miliar. Jauh banget kan? Jadi penurunan 14,2 miliar tahun ini itu sebenarnya perbaikan yang luar biasa. Manajemen kas mereka jauh lebih baik. Oke, 3 laporan utama udah kita kulik satu-satu. Sekarang waktunya kita gabungin semua potongan puzzle ini. Apa sih cerita utuh yang mau disampaikan angka-angka ini ke kita? Kesimpulannya begini, kinerjanya efisien banget, bisa naikin laba walau pendapatan turun. Kesehatannya solid, modal sendiri lebih besar dari utang. Arus kasnya walaupun minus dikit, tapi ada perbaikan besar dari tahun lalu. Jadi, kalau dirangkai, angka-angka ini bukan lagi sekedar angka mati. Mereka lagi cerita tentang sebuah perusahaan yang tangguh, pintar ngelola duit, dan cerdas dalam menghadapi tantangan. Ini cerita tentang efisiensi dan ketangguhan. Nah, sekarang kita udah tahu ceritanya. Tugas saya sebagai mentor sampai di sini nih. Sekarang, bola saya lempar ke Anda. Memahami kualitas perusahaan itu baru langkah pertama. Pertanyaan berikutnya adalah, dengan cerita sebagus ini, berapa harga yang pantas kita bayar untuk sahamnya? Jadikan analisis ini sebagai bekal Anda untuk mengambil keputusan. Selamat berpikir,